Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4, aplikasi manajemen piutang. Saya Dwi Indrijana Nafarin sebagai ketua. Saya Kusani Warulu sebagai anggota. Dan saya Rubiatur Rahma sebagai anggota. Nah, apa aja sih tujuan sama manfaat dari aplikasi manajemen piutang yang sudah kami buat? Jadi, aplikasi manajemen piutang itu untuk membantu pencatatan transaksi penjualan kredit, pengelolaan data customer sama barang, sama pencatatan pembayaran piutang secara terstruktur. Nah, terus tujuan aplikasi ini tuh untuk mempermudah pengelolaan transaksi, sama memantau pembayaran piutang agar lebih akurat dan efisien. Nah, manfaatnya tuh ada mempercepat proses pencatatan, mengurangi kesalahan, mempermudah monitoring status piutang, sama menyediakan laporan secara otomatis. Nah, jadi di aplikasi manajemen piutang kami itu ada 2 role. Jadi yang pertama ada sales dan keuangan. Di sini role sales akan diperankan oleh teman saya yaitu Ayu. Lalu bagian keuangan akan eh, diperankan oleh teman saya juga yaitu Ruby. Nah, apa aja sih fungsi dari sales ini? Jadi sales itu fungsinya untuk menginput data customer, menginput transaksi penjualan, terus juga monitoring piutang, misalnya di laporan umur piutang. Nah, jadi nanti di laporan umur piutang itu sales akan melihat mana aja sih piutang yang mau jatuh tempo. Nah, jadi dari situ sales akan menghubungi si customer-nya itu tadi, semisal mereka mau mendekati jatuh tempo untuk sebagai pengingat, ataupun semisal ada faktur yang melewati dari tanggal jatuh tempo, nanti sales akan menghubungi dan untuk dan menyuruh customer-nya untuk segera melakukan pembayaran. Nah, untuk faktur yang melewati jatuh tempo itu nanti bagian sales akan memberikan sanksi atau denda karena sudah melewati dari tanggal jatuh tempo. Lalu di bagian keuangan ini fungsinya itu untuk menginput pembayaran atau cicilan customer, mengelola data pembayaran piutang, sama mengakses seluruh laporan. Jadi nanti kalau ada customer yang mau bayar, itu bagian urusannya ke bagian keuangan, karena bagian keuangan yang bisa menginput pembayarannya. Nah, jadi pada aplikasi ini data yang digunakan adalah data simulasi, yaitu data contoh yang dibuat menyerupai kondisi nyata untuk menguji sistem. Jadi di sini yang pertama ada data barang. Nah, ini digunakan dalam simulasi yang berisi berbagai produk yang akan dijual dalam sistem. Lalu di sini terdapat data customer yang digunakan sebagai simulasi pelanggan yang melakukan transaksi. Lalu ada data transaksi penjualan yang akan digunakan untuk mensimulasikan proses penjualan secara kredit. Nah, di sini untuk data transaksi kami memiliki 2 transaksi. Jadi yang pertama ini ada di jual header, gunanya untuk membuat faktur. Lalu ada di jual detail, gunanya untuk rincian detail barang. Lalu di sini ada data pembayaran piutang. Ini digunakan untuk mensimulasikan proses pembayaran oleh customer secara bertahap atau cicilan. Nah, di sini juga ada data pengguna. Nah, ini gunanya untuk mengelola hak akses pengguna. Jadi nanti ada 2 role di sini, yaitu ada bagian keuangan sama sales. Nah, jadi data-data tersebut saling berkaitan untuk mensimulasikan proses bisnis dalam aplikasi manajemen piutang kami. Jadi untuk penjelasan lebih detailnya mengenai struktur tabel dan relasi antar tabelnya akan dijelaskan pada video berikutnya. Nah, di database kami tuh di sini kami punya 4 relasi. Jadi relasi yang pertama itu dari customer ke jual header. Nah, jadi ini tuh relasi one to many karena satu customer tuh bisa punya banyak transaksi. Terus di sini juga ada relasi dari barang ke jual detail karena satu barang bisa punya banyak detail barang. Terus di sini ada relasi jual header ke pembayaran piutang dan jual detail. Nah, untuk relasi jual header ke pembayaran piutang itu karena
satu transaksi itu bisa dibayar beberapa kali karena sistem kami itu cicilan. Lalu di sini ada relasi kejual detail karena satu transaksi itu bisa punya banyak detail barang. Nah, lanjut ke bagian flowchart. Di sini flowchart kami dimulai oleh bagian sales. Itu sales memulai dengan memasukkan transaksi penjualan kayak nomor fakturnya, tanggal, nama customernya, terus uang mukanya berapa. Nah, terus habis dari sales ini, itu bakalan lanjut ke bagian aplikasi. Sini aplikasi akan menyimpan transaksi penjualannya ke database penjualan. Terus hasil dari database penjualan tuh bagian aplikasi akan membuat list fakturnya. Nah, habis dari itu akan lanjut ke bagian keuangan. Kan tadi aplikasi membuat list fakturnya. Nah, list fakturnya tuh nanti ditampilkan di bagian keuangan ini. Terus bagian keuangan akan milih fakturnya sama input pembayarannya sesuai yang dimau sama customer. Nah, lalu di sini eh, kita bakalan lanjut ke bagian aplikasi. Nah, karena kami ini sistemnya cicilan, jadi di sini sistemnya akan mengupdate saldonya secara otomatis. Nah, lalu di sini bagian keuangan juga membuat bukti cicilannya tuh secara manual. Nah, itu jadi salah satu kelemahan dari aplikasi kami karena membuat itunya secara manual bukan otomatis dari sistemnya. Nah, terus hasil dokumennya ini nanti yang asli akan dikirimkan ke customer, lalu yang kopiannya akan diarsip sementara sesuai tanggal. Nah, sampai situ saja flowchart dari kami. Ini saya mau menjelaskan fitur-fitur yang ada di dashboard aplikasi kami sama menu-menunya. Jadi yang pertama di sini ada total tagihan. Nah, di sini menghitung sisa-sisa piutang dari para customer kami. Lalu di sini ada fitur peringatan kalau ada faktur yang mendekati jatuh tempo. Nah, di sini tertulis ada 2 faktur yang mendekati jatuh tempo H-7. Nah, di sini kita bisa lihat detailnya. Nah, di sini benar ada 2 faktur yang mendekati tanggal jatuh tempo, tapi di sini juga ada 2 faktur yang melewati dari tanggal jatuh tempo. Nah, ini menjadi salah satu kekurangan dari aplikasi kami karena di sini dia cuman menulis faktur yang mendekati jatuh tempo, sedangkan yang sudah lewat dari jatuh tempo tidak ada notifikasinya. Lalu di sini ada total uang masuk. Nah, ini kekurangannya dia cuma menghitung cicilan piutang sama uang mukanya aja. Seperti itu. Lalu di sini juga ada omset bulanannya, lalu ada perbandingan penjualan dan pelunasan. Lalu di sini ada top 5 debitur terbesar. Nah, di sini kita bisa lihat detail-detail dari para debitur. Misal sini Joko. Nah, di sini Joko ada 3 faktur, 2 belum lunas dan 1 sudah lunas. Nah, ini juga bisa jadi semisal nih Joko mau melakukan transaksi kredit lagi ke kami. Nah, itu tidak akan kami izinkan karena ini total piutangnya sudah banyak sekali, mendekati 30 juta. Lalu di sini juga ada debitur aktifnya, di sini ada 10. Karena di sini 10 yang masih ada sisa piutangnya. Lalu di sini juga ada status pelunasan sama yang belum lunasnya. Nah, di menu master ini kita punya barang. Nah, di sini untuk menginput data-data barang, kayak kode barang, nama barang, harga, sama stok. Nah, di sini stoknya bisa kita atur. Jadi kita bisa lihat nih, mana stoknya yang mau habis gitu. Lalu ada customer. Nah, di sini untuk menyimpan data-data customer kami, ada nama, alamat, email, sama saldo-saldo piutang mereka. Lalu di sini juga ada user. Dari sini user ini untuk menyimpan data pengguna sama menentukan hak aksesnya. Jadi bisa jadi sales atau keuangan. Di sini juga ada owner, tapi owner kurang berperan di aplikasi kami. Jadi di sini kita fokus ke role sales sama keuangan aja.
Terus di transaksi ini juga ada jual header. Nah, ini fungsinya untuk menyimpan data-data transaksi. Nah, di sini ada nomor faktur. Nah, di sini juga kekurangannya di sini kami yang muncul cuman customer ID bukan namanya. Tapi tidak masalah karena bagian keuangan bisa melihat dari nomor fakturnya untuk menginput pembayarannya. Sini ada total jual, uang muka, tanggal jatuh temponya, sama status pembayaran. Terus ada juga sisa piutang. Ya, tapi di sini kami tidak bisa mengurutkan yang supaya belum lunasnya itu ke bagian atas. Itu kekurangannya di sini. Lalu di sini ada pembayaran piutang. Nah, ini nanti bagian keuangan. Sini nanti bagian keuangan akan menginput pembayaran yang akan dilakukan oleh customer. Jadi sini ada nomor fakturnya, nama customernya, terus jumlah bayarnya. Lalu di menu laporan ini kita ada laporan mutasi. Nah, di sini kita bisa melihat nih pergerakan dari piutang-piutang yang masuk ke kami. Nah, jadi penjualannya akan masuk ke kredit, lalu penerimaan kasnya akan masuk ke kredit. Nah, di sini tidak balance karena masih banyak customer kami yang belum membayar piutangnya. Lalu di laporan daftar piutang, di sini kita melihat siapa saja sih yang masih ada piutang-piutangnya. Nah, lalu di sini ada laporan nomor piutang. Dari sini gunanya tuh kita bisa lihat nih mana aja customer atau faktur yang mau mendekati jatuh tempo. Nah, tapi di sini kekurangannya sistem kami ini tidak bisa menambahkan sanksi otomatis ke faktur yang melebihi dari tanggal jatuh tempo. Tapi sebagai gantinya di sini bagian sales akan memberitahu kepada customernya, nih semisal Citra nih kan lewat 1 hari dari tanggal jatuh tempo. Nah, si sales nanti akan memberitahu si Citra ini, lalu dari situ nanti sales akan memberikan sanksinya. Nah, lalu di sini ada laporan piutang per debitur. Nah, di sini isinya kurang lebih sama aja kayak laporan daftar piutang ini, cuman bedanya di sini ada total jual sama uang mukanya. Nah, di sini juga ada laporan riwayat pembayaran piutang. Di sini gunanya untuk kita melihat riwayat pembayaran dari para debitur kami. Di sini total pembayarannya ada 33 juta. Di sini total piutangnya ada 50 juta. Jadi, di sini bagian sales adalah bagian yang langsung berkomunikasi dengan pelanggan. Jadi, misalkan pelanggan chat mau membeli barang, sales akan mengirimkan format seperti ini yang bisa diisi langsung oleh pelanggan. Format tersebut isinya adalah data barang yang mau dibeli, berapa jumlahnya, lalu email si pelanggan tersebut. Nah, email ini bertujuan agar si sales ini lebih mudah memfollow up customer nanti jika dia mau untuk menanyakan kapan mau membayar cicilan atau jika cicilan sudah dekat jatuh tempo tapi pembayarannya belum lunas. Jadi setelah bagian sales tadi membalas chat dari customer, sekarang sales akan langsung login ke dalam aplikasi. Masukkan dulu nama dan pasportnya. Nah, sudah masuk, bagian sales langsung memasukkan customer. Karena tadi customernya sudah ada, jadi kita tidak perlu menambahkan customer baru, langsung saja masukkan di bagian Nah, langsung saja masukkan di situ. Kita masukkan nomor fakturnya. Nah, setelah masukkan nomor faktur, tinggal pilih saja tadi nama yang mau memesan itu siapa. Nah, setelah kita masukkan lagi berapa sih uang muka yang mau diberikan Bu Dewi.
sebagai dia emang benar-benar ingin membeli produk dari kita. Nah, untuk tanggal jatuh temponya itu 1 bulan setelah hari ini. Ya, kita masukkan barangnya, apa barang yang dipesan oleh Dwi tadi. Nah, di sini harganya otomatis muncul ya, teman-teman. Harga dari saus sambal itu satu botolnya seharga 12.000. Lalu kita tulis kuantitasnya berapa yang akan dibeli oleh si Dwi tersebut. Nah, setelah kita masukkan 1.000 kuantitas, tinggal kita tambahkan saja. Nah, untuk melihat transaksi terbaru, kita bisa pencet di bagian sini. Nah, ini muncul transaksi terbaru tadi dengan nomor faktur 062. Nah, sisa piutang Dwi itu sebesar 11 juta rupiah. Atau sisa piutang ini sudah dikurangkan dengan uang muka tadi. Jadi sistem kami ini sudah memiliki pengurangan otomatis dari uang muka yang diberikan oleh si Dwi. Jadi sisa piutang ini sudah harga barang per pieces tadi dikali kuantitas lalu dikurang oleh uang muka. Maka sisa hutang Dwi adalah 11 juta rupiah. Nah, lalu akan dilanjut oleh bagian keuangan untuk melakukan pembayaran. Nah, jika nanti ternyata beberapa hari ke depan customer ingin melakukan cicilan, ia akan menghubungi sales terlebih dahulu. Lalu sales yang akan menginfokan ke bagian keuangan bahwa ada customer yang ingin melakukan cicilan. Nah, di sini karena tadi bagian sales telah menghubungi bagian keuangan bahwa ada yang ingin melakukan cicilan, yaitu si Dwi Dewi dari transaksi sebelumnya, ia ingin melakukan cicilan. Jadi kita login dulu. Kita masukkan nama dan passwordnya. Nah, oke, setelah masuk ke sini, untuk tampilan di sini dashboardnya itu sama saja. Di bagian home, ini sama saja kayak yang ada di bagian sales tadi. Nah, ini si Dewi tadi ingin membayar tagihannya. Kita masuk dulu ke bagian sini untuk melihat Dwi tadi nomor fakturnya berapa, karena kita masih memasukkannya pakai nomor faktur agar kita tidak salah memakai faktur. Agar tidak salah memasukkan faktur, kita harus lihat dulu faktur di sini. Nah, di sini bisa dipencet untuk faktur mana yang paling baru melakukan transaksi. Nah, ini dari si Dewi, nomor fakturnya 062. Ada jumlah sisa piutangnya sebesar 11 juta belum lunas. Lalu kita langsung masuk saja ke bagian sini. Kenapa di sini tidak ada nama dari si Dewi tersebut? Karena Dewi belum pernah melakukan cicilan. Jadi langsung kita tambahkan saja ke sini. Nah, kita masukkan tadi nomor fakturnya, yaitu 062 tadi. Nah, langsung kita masukkan saja fakturnya di sini 062 tadi. Jangan sampai salah input faktur. Jika salah, maka kita akan salah mencatat siapa yang telah membayar dan itu bisa menjadi kesalahan besar. Dan misalkan jumlah piutangnya itu banyak, itu akan susah mencarinya. Karena sistem kami tidak ada pencarian otomatis untuk hal tersebut. Nah, jadi hari ini otomatis tanggal sekarang, tanggal dimana si Dewi itu mau mencicil, ini tanggal 9 pada hari ini. Jadi ceritanya setelah melakukan transaksi membayar uang muka, ia langsung membayar cicilan di hari itu juga. Dia memberikan cicilan sebesar 1 juta. Ini misalkan di sini si Dewi ini ternyata mau membayar sebesar 1 juta. Nih, tapi si akuntansi ini salah. Bagian keuangan, maaf, maksudnya bagian keuangan ini salah.
dia malah memasukkan sebesar 100 juta misalkan. Nah, terus sudah submit, di sini gagal. Di sini ada notifikasi kenapa gagal, pembayaran melebihi sisa piutang faktur. Karena tadi hutang si Dewi ini hanya 11 juta, tetapi admin memasukkan sebesar 100 juta. Nah, jadi pembayarannya lebih dari sisa faktur. Maka kita bisa kembali saja. Kita kembali ke sini, kita masukkan lagi. Nah, itu kelebihan, namun ada kekurangannya juga teman-teman. Kalau misalkan kita memang tidak teliti, kalau kita salah input, kalau si Dewi itu ternyata mau membayar 1 juta, tetapi kita memasukkannya sebesar 10 juta, itu tidak akan error. Karena si Dwi tadi memiliki hutang atau sisa hutangnya ada 11 juta. Nah, karena itu jadi kita masukkan yang 1 juta tadi. Kita masukkan ke sini. Apakah nama Dewi akan tertambahkan? Iya, jawabannya adalah tertambahkan di sini. Ini dia jumlah bayarnya 1 juta. Nah, nama customernya Dewi Anggraini dengan nomor faktur 062. Tanggal bayarnya di tanggal hari ini juga. Ini. Lalu kita masuk ke bagian sini. Apakah hutang dari Dewi tadi berkurang? Nah, sisa hutang Dewi tadi sisa 10 juta rupiah. Karena si Dewi tadi telah membayar cicilan sebesar 1 juta rupiah. Nah, di sini Nah, kita juga bisa melihat ke sini si Dewi tadi tunggakannya masih berapa lama. Nah, ternyata si Dewi tadi masih lama, masih 30 hari. Makanya dia masih menggunakan tanda berwarna hijau. Lalu ada Citra Lestari ternyata yang sudah lewat jatuh tempo, sudah lewat 1 hari. Ini. Nah, untuk yang hijau-hijau ini tandanya masih aman. Sedangkan yang kuning, nah Citra Lestari ini 2 kali jatuh tempo. Yang pertama dia sudah lewat dari jatuh tempo dan yang pertama dia sudah melewat tinggal 2 hari lagi dari masa dia jatuh tempo. Nah, ternyata si Dewi di sini ada jatuh tempo di tanggal 1. Nah, seharusnya bagian admin juga mengecek hari tunggakan. Kalau ternyata si Dewi ini ada tunggakan, masih ada hari tunggakan 1 hari dia lewat dan masih punya hutang sebesar 205.000, harusnya bagian admin tidak akan memberinya pinjaman lagi, tidak akan memberinya barang karena dia masih ada menunggak. Nah, tetapi karena tadi sudah dimasukkan, lalu kali ini si Dewi akan membayar karena ini ternyata dia ada masih menunggak. Si Dewi ini akan di-follow up kembali oleh admin untuk membayar tunggakannya yang di nomor faktur 052. Nah, dengan hutangnya 205.000. Nah, dia harus lihat fakturnya benar-benar yaitu 052, masuk lagi ke bagian yang seperti tadi. Masuk ke sini, masukkan nomor fakturnya. Nah, pada tanggal hari ini Dwi akan melunasinya, masukkan saja uangnya. Nah, 205.000 kita masukkan. Nah, Dewi membayar 205.000 pada hari ini. Kita lihat lagi di daftar piutang tadi. Ini nama Dewi masih ada hutang 10 juta ini yang tadi. Nah, lalu kita masuk ke bagian sini, ke umur tadi. Nah, nama Dewi itu sudah hilang yang bagian 205.000 tadi. Sudah tidak ada. Karena dia sudah melunasi hutangnya yang pada saat itu. Lalu admin atau keuangan, bagian keuangan ini juga bisa melihat laporan-laporan piutang per debitur. Ini bisa melihat di sini.
tapi tidak bisa mengubah apa-apa karena cuma bisa melihat untuk memastikan bahwa yang ia catat itu benar. Seperti ini. Nah, ya, kita masuk ke penjelasan triggernya. Pertama-tama kita trigger di jual detail dulu. Kita masuk ke sini. Nah, di sini cuman ada insert, yaitu tambahkan. Nah, kita lihat di sini apa sih fungsi trigger ini? Nah, di sini untuk di bagian jual detail ini ada tambah piutang. Nah, ini fungsinya untuk menambahkan piutang. Ada kan tadi fitur tambah piutang. Nah, di sini caranya yaitu, nah dari codingan ini seperti ini, update total di header. Nah, ini di header tadi untuk laporan, itu dia kalau misalkan ditambahkan atau dikurangkan, dia akan terupdate juga di jual header Dwi ini. Nah, total, dia di sini fungsinya untuk menotalkan hal yang sudah kita jelaskan di awal tadi, yaitu fitur kita yang di sisa piutang itu otomatis sudah terkurang oleh uang muka. Nah, itu di sini yaitu total ditambah dengan harga jual dikali dengan kuantitas. Nah, itu nanti akan langsung muncul secara otomatis yaitu menggunakan codingan ini. Nah, nanti akan muncul sebagai jual header di bagian totalnya itu. Lalu di bagian tambah saldo utang customer. Dan di situ ada juga di sini bagian penambahan yaitu di bagian jual header itu untuk mengupdate customer. Jadi dia akan terupdate nama customer dan saldo sisa piutangnya itu akan langsung terupdate ya. Ini juga yang mengalihkan, dia langsung terkalikan harga jual kali kuantitas. Itu langsung terkali tadi itu. Jadi langsung muncul sisa piutang. Tadi itu karena ada fitur ini, harga jual dikali dengan kuantitas. Nah, maka dia akan langsung masuk ke bagian fitur tadi. Untuk potong stok barang, ini mengupdate stok barang yang ada, yaitu stok barang dengan kuantitas. Nah, jika ada yang membeli, maka stok barang akan berkurang. Nah, itu fungsinya. Kita tutup. Kita lanjut ke bagian jual header. Nah, trigger di sini ini sama saja kayak tadi, bagian menambahkan. Nah, ini hanya bagian update customer jika ada saldo piutang ditambah total jual tadi itu terus dikurang uang muka. Nah, ini juga fitur ya, ini berhubungan dengan yang tadi lah, tapi ini untuk menambahkan yang sisa piutang tadi itu dengan saldo piutang berapa sih hutang dia, maka ditambah dengan total jualnya lalu dikurang oleh uang muka yang ia berikan. Cukup, lalu kita lanjut ke bagian pembayaran. Nah, di sini dua insert ini yang sudah sama seperti yang saya jelaskan, yaitu untuk menambahkan, ini mengupdate, lalu ini menghapus. Yang di sini menghapus. Nah, ini batal bayar otomatis. Ini jika customer itu sudah membayar, maka ia akan hilang, namanya itu langsung terhilang di bagian piutang tadi itu. Namanya sudah tidak ada lagi di bagian, sebentar, sangat lelet sinyalnya. Nah, di bagian sini. Nih, jika dia sudah membayar itu yang membuat nama dia tidak ada lagi di bagian sini. Trigger yang itu yang membuatnya tadi. Lalu kita kembali lagi ke trigger yang tadi. Nah, ini ya yang tadi.
Lalu kita lanjut ke yang 2 ini. Nah, ini untuk menghitung sisa piutang per faktur. Ya, yang jadi dikurang-kurangkan tadi tuh kenapa dia bisa terkurangkan otomatis sisa hutangnya. Nah, itu dengan codingan seperti ini di bagian triggernya. Ini bisa dilihat di mana jualnya sama dengan ini. Ini lalu validasinya untuk sisa piutangnya. Ini dan ini yang membuat tadi misalkan kita kelebihan menginput seorang keuangan, ini kelebihan memasukkan uang daripada sisa hutang dia, menyamakan akan error gagal pembayaran melebihi sisa piutang di faktur. Ini codingan ini yang membuat hal tadi itu. Lalu di bagian update. Nah, ini di update pembayaran piutang. Nah, di sini ada mengupdate customer piutang untuk saldo sisa piutang ditambah jumlah bayar. Nah, misalkan ada yang membayar, maka ia akan berkurang secara otomatis seperti yang di bagian sini tadi. Nih. Maaf. Nah, di bagian sini kayak tadi si Dewi tadi ada hutang 11 juta lalu dia membayar 1 juta dan di sini sisa 10 juta karena dia sudah membayar 1 juta. Nah, itu trigger yang membuat dia berkurang itu adalah bagian ini untuk mengupdate-nya. Nah, itu saja penjelasan trigger dari saya. Sekian dan terima kasih. Oke, halo semuanya. Jadi di sini aku mau ngasih sedikit penjelasan gimana caranya ngubah kolom status pembayaran yang awalnya cuman berisi angka total pembayaran yang udah dilakukan sama customer. Ini seperti ini. Jadi informasi yang lebih bermanfaat seperti ini. Nah, jadi di sini kolom status pembayarannya berubah jadi keterangan teks, yaitu berupa lunas sama belum lunas. Seperti ini. Nah, jadi nanti cara kerjanya tuh, sistem akan mengambil data total penjualan, uang muka, sama total cicilan yang sudah dibayarkan. Kemudian sistem akan secara otomatis menghitung sisa piutangnya. Nah, kalau sisa piutangnya itu sudah habis atau mendekati nol, maka tulisannya akan lunas seperti ini. Sedangkan jika masih ada sisa, maka akan ditampilkan belum lunas. Nah, kayak gitu. Nah, jadi ini kan kita di bagian preview. Nah, kita pindah ke bagian page. Nah, terus kita ke tabel jual header, yaitu tabel yang dimana aku mau ganti tadi. Lalu di sini kita masuk ke kolom status pembayaran. Nah, ini kan di display type-nya ini kan masih plain text. Nah, ini kita ganti jadi custom. Nah, terus di bagian custom code ini kita kasih codingannya. Nah, di sini aku codingannya dapat referensi dari AI, terus aku terapkan di sistem ini. Nah, jadi di bagian pertama ini, nah ini tuh gunanya sistem akan mengambil ID transaksi dari di sini, jual header ID Dwi. Nah, terus di sini kenapa kita nggak pakai localhost root? Karena kalau kita pakai itu, nanti pas kita hosting tuh dia bakalan ada muncul tanda error. Nah, jadi kita pakai ini supaya fleksibel. Ini bisa dipakai di localhost ataupun pas nanti kita hosting. Terus di sini, nah ini seperti yang tertulis di sini. Jadi ini tuh gunanya untuk mengambil nilai total jual dan uang muka. Nah, jadi setelah itu di sini total jual sama uang mukanya itu diubah menjadi tipe data plot. Nah, apa sih plot itu? Jadi plot itu adalah tipe data dalam pemrograman untuk mempresentasikan bilangan pecahan sama desimal. Nah, lalu di sini gunanya untuk mengambil total cicilan. Tuh, dari jumlah bayar Dwi sebagai total bayar dari tabel pembayaran piutang. Lalu di sini total bayarnya diubah juga menjadi tipe data plot. Nah, di sini rumusnya kita pakai
sisa sama dengan total jual dikurang uang buka dikurang total cicilan. Nah, kemudian di sini tuh kemudian di sini tuh akan dilakukan pengecekan kondisi. Jadi, semisal sisa piutangnya tuh kurang dari atau sama dengan 100, maka dianggap sudah lunas. Nah, nih, sudah lunas. Terus nanti labelnya yang muncul tuh warna hijau. Nih, sukses. Yang artinya nanti warnanya akan warna hijau. Terus, kalau semisal sisa piutangnya tuh masih ada, nah, maka akan masuk ke kondisi else, di mana sistem akan menampilkan status belum lunas dengan label danger atau label yang akan warnanya tuh warna merah, gitu. Nah, tulisannya tuh nanti belum lunas. Nah, jadi dengan logika ini, status pembayaran dapat ditampilkan secara otomatis tanpa perlu dihitung manual oleh pengguna. Seperti itu. Lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah masuk codingannya tadi. Kita masuk ke preview. Kita lihat apakah berhasil terubah. Nah, di sini udah kelihatan kalau berhasil codingannya tadi. Nah, seperti yang kita lihat nih sisa piutangnya 0 dan di sini status pembayarannya sudah lunas. Sedangkan ini sisa piutangnya masih ada nih 1.100.000. Nah, jadi di sini ditampilkan belum lunas. Nah, jadi seperti itu, guys, penjelasannya. Nah, oke, jadi di sini aku juga mau ngasih satu penjelasan lagi gimana sih cara ubah di bagian kolom hari tunggakan yang awalnya seperti ini, yang terlihat membosankan ini, menjadi seperti ini. Nah, jadi di sini nanti di kolom hari tunggakan, kalau sisa piutangnya itu masih lama, kayak masih sekitar 1 bulan, 10 hari, nah itu warnanya akan warna hijau, labelnya akan warna hijau. Tapi kalau sisa piutangnya tuh jatuh temponya tuh mendekati 7 hari sebelum tanggal jatuh tempo, nah nanti labelnya akan menunjukkan warna kuning seperti ini. Nah, terus kalaunya lewat dari tanggal jatuh tempo, semisal lewat 2 hari, nah nanti di sini akan muncul labelnya warna merah sama ada minusnya. Minusnya tuh tergantung berapa hari dia lewat dari tanggal jatuh temponya. Dari sini kenapa data di sini dan di PHP Red-nya beda? Karena di sini aku pakai yang udah aku hosting. Gitu. Dari sini kita masuk ke PHP Red, terus kita masuk ke bagian page. Nah, kita masuk ke tabel yang dimana kita mau ganti kolomnya tadi, isi di kolomnya tadi. Nah, jadi di sini aku masuk ke laporan umur piutang, terus masuk ke kolom hari tunggakan. Nah, bentar. Nah, ini awalnya ini kan harusnya plain text gini kan di display tab-nya ini. Nah, di sini kita ganti jadi custom. Nah, sama kayak status pembayaran tadi, di sini codingannya kita isi dulu. Dari sini, seperti yang aku bilang tadi, referensinya aku dapat dari AI, tapi idenya aku dapat dari aku sendiri. Nah, seperti ini. Nah, jadi di sini sistem akan mengambil data dari hari tunggakan, terus disimpan ke variabel hari. Nah, terus di sini kalau hari itu kurang dari 0 atau lewat dari jatuh tempo, nah itu warnanya tuh bakalan warna merah terus ada tanda minusnya. Jadi misal lewat 3 hari itu labelnya akan warna merah terus ada minus 3 di tulisannya. Nah, terus kalau hari lebih dari sama dengan 0, nah itu artinya mendekati dari 7 hari sebelum tanggal jatuh tempo. Nah, warnanya itu akan warna kuning, terus tag-nya warna hitam. Warna kuning itu sebagai peringatan. Kalau nih faktornya udah mendekati 7 hari atau seminggu dari tanggal jatuh tempo, jadi diberi peringatan. Nah, selain itu, kalau lebih dari 7 hari, di sini akan ditampilkan warna hijau, yang artinya itu masih aman, karena faktornya tuh masih lama jatuh temponya, jadi warnanya hijau, terus di sini teksnya warna putih. Nah, jadi setelah menentukan warna di sini 3 warna ini,
Nah, di sini sistem akan menampilkan nilai hari tunggakan dalam bentuk label dengan warna yang sudah ditentukan. Nah, jadi seperti itu caranya. Lalu kita klik OK. Dan di sini kita lihat apakah berhasil terubah. Nah, sini berhasil terubah ya guys. Nah, ini jadinya lebih memudahkan gitu loh. Karena kan kalau cuman angka aja, nggak ada warna-warna kayak gini kan bisa-bisa kalau lagi buru-buru banget tuh kan bisa-bisa nggak kelihatan nih, semisal ada minus 7-nya gitu. Dari sini kan ada warna merah, kuning, jadinya lebih memudahkan buat ngecek mana aja sih faktur yang mau mendekati jatuh tempo. Nah, seperti itu. Sekali lagi mohon maaf kalau penjelasannya kurang jelas.